Musician, Boy Next Door, A Love Story by Kill. Hujannya rintik, tapi bikin repot satu rombongan hati. Oh, jadi lo sama Kinan tuh temen SMP. Yup, Gibran menyahutiku setelah menyesap kopi kalengannya. bareng sama Erlan juga. Terus pas SMA, gua sama Erlan masuk sekolah yang sama. Si Kinan bisa sendiri. Soalnya waktu itu dia kebanyakan leha-leha. Terus nggak taunya pendaftaran keburu tutup. Makanya dia masuk SMA yang dekat rumah aja. 15 menit duduk bersama Gibran di depan minimarket membuatku cukup banyak mendapat informasi tentang Kinan. Padahal aku tidak memintanya sama sekali. Eits, jangan salah sangka dulu. Bukannya aku sengaja bertemu dan berbincang dengan Gibran seperti ini. Tapi, sewaktu mampir ke minimarket untuk membeli minuman dingin sepulang kuliah, sosok Gibran sudah ada di dalam duluan dan sedang membayar di kasir. Cowok itu pun langsung melambai heboh sambil memanggil namaku. Aku yakin orang lain yang melihat pemandangan ini pasti akan mengira kalau kami teman dekat. Nyatanya, aku hanya baru bertemu Gibran 3 kali. Yang pertama di kampus tempo hari, kedua di depan rumah waktu mau berangkat ke IFES, dan sekarang yang ketiga. Malam minggu lalu pun aku tidak melihat Gibran di kampus. Selesai menonton penampilan Sheila on 7 yang terakhir sekaligus penutup acara, Kinan langsung mengantarkanku ke depan gerbang lalu meninggalkanku tepat ketika sosok Leo muncul dan langsung mencerocos heboh kalau dia mencariku ke sana kemari. Plus, mengomel karena nomor ponselku tidak bisa dihubungi. Untung gue ketemu sama temennya Bang Daryl yang cewek tadi. Terus dia bilang kayaknya lo pergi sama adiknya. Begitulah kurang lebih omelan Leo yang kutangkap sebelum akhirnya aku buru-buru mengajaknya pulang. Sekarang kita malah satu kampus bareng, satu jurusan lagi. Lanjut Gibran membuyarkan lamunanku. Saat ini kami tengah duduk manis di tempat duduk yang tersedia di depan minimarket. Sebetulnya tadi aku ingin langsung pulang, tapi Gibran ternyata menungguku di depan pintu minimarket lalu mengajakku untuk mengobrol. Biasanya sih, aku bakalan menolak karena canggung bicara dengan orang baru. Tapi berhubung Gibran kelihatan cukup bersahabat, aku pun menerima ajakannya. Suara gemuruh dari langit yang cukup heboh mengagetkanku. Waktu aku mendongak, langit sudah bertambah gelap dibanding sebelumnya. Padahal masih jam 3:30 sore. Aku jadi agak resah karena waktu mengecek tas, aku tidak menemukan payung di dalamnya. Tapi aku tidak bisa pulang sekarang. Pasalnya, Gibran masih bercerita dengan semangat. Tidak mungkin kan aku meninggalkannya begitu saja. Bisa-bisa aku dicap sebagai cewek paling tidak sopan yang pernah dia temui sepanjang hidupnya. Namun sepertinya, selain baik dan ramah, Gibran juga termasuk cowok yang cukup peka. Dia tiba-tiba menghentikan ceritanya dan bertanya padaku. Juli, lo mau balik duluan? Kalau iya nggak apa-apa, takut keburu hujan. Ditawari begini, aku malah makin tak enak hati. Kasihan juga karena kelihatannya Gibran bukan tipe orang yang suka ditinggal sendirian, tidak seperti aku. Kulihat sekarang Gibran sedang menggerutu karena Kinan tak kunjung datang juga. Katanya tadi Kinan pergi membawa mobilnya untuk menjemput salah satu temannya karena mereka mau mengerjakan tugas bersama. Namun, Kinan lupa memberikan kunci serep rumahnya dan membuat Gibran terjebak di luar, sedangkan tidak ada siapa-siapa di dalam rumah Kinan. Nah, kalau sudah tahu ceritanya begini, kan tidak mungkin aku tega meninggalkan Gibran di saat sebentar lagi sudah pasti hujan deras. Lo mau tunggu Kinan di rumah gua aja nggak? Tawarku dengan hati-hati. Emangnya boleh? Tanya Gibran tak kalah hati-hati. Kontan aku tertawa karenanya. Hehe. Boleh lah. Daripada sendirian di sini, tenang aja. Nyokap gue baik kok, nggak galak. Gibran menepuk tangannya kuat-kuat kemudian berdiri mendahuliku. Ayo Juli. Ucapnya penuh semangat. Seolah berjalan kaki ke rumahku adalah petualangan yang menyenangkan, tapi tampaknya tiba-tiba cengengesan. Maaf ya, ini gue kayak nggak tahu malu banget gitu. It's okay. Abisnya bete juga kalau lu nyokap jadi sendiri. Belum lagi nanti akhirnya nyiprat-nyiprat kena sepatu. Aduh. Aku hanya tersenyum menanggapinya. Sepanjang perjalanan, Gibran terus mengajakku bicara, entah itu melontarkan pertanyaan atau dia yang bercerita. Dibandingkan dengan Kinan yang cukup diam ketika bersamaku, Gibran jauh lebih cerewet. Bahkan belum sempat aku menjawab pertanyaannya, dia sudah mulai berbicara lagi. Tapi aku tidak keberatan kok dengan hal itu.
Berhubung aku memang tidak punya banyak teman dan jarang berinteraksi dengan banyak orang, cerewetnya Gibran masih bisa kutoleransi. Gue kira lo anaknya pendiam banget gitu tau. Emang enggak? Tanyaku sambil mengerling geli. Maksudnya yang sampai pendiam gak mau ngomong gitu loh. Kan gue punya mulut, Gib. Masa gue gak ngobrol? Nah, itu maksudnya. Lo tuh masih suka nyautin gitu. Jadi lo gak masuk kategori cewek pendiam kalem. Nah, Ultimatum tersebut membuatku tertawa. Gue emang jarang banyak ngomong anaknya. Soalnya teman gue juga cuman sedikit. Dan paling kalau ngobrol ya gue cuman bahas tugas kuliah aja. Tapi merekanya sih kalau curhat gue dengerin. serius? Tanya Gibran dengan nada tak percaya. Matanya melebar melihatku sementara aku mengangguk ringan. Kok lo bisa hidup sendiri begitu? Aku semakin menatapnya geli. Omongan lo kayak gue hidup di dunia ini sebatang kara tau nggak? Maksud gue tuh, kok bisa lo gak punya CS gitu loh? Bukan sekali dua kali aku mendapatkan pertanyaan serupa dengan ini. Biasanya pertanyaan begini aku terima dari keluarga terdekatku, seperti tante dan om pada saat acara keluarga. Kadang aku bingung kenapa semua orang kelihatan heran kalau aku tidak punya banyak teman. Padahal sebetulnya kan itu hal yang normal-normal saja. Aku senang kok dengan kehidupan sosialku yang pas-pasan ini. Di kampus, aku cuma dekat dengan Stella. Tapi seperti yang ku bilang pada Gibran tadi, kedekatan kami hanya sebatas teman kuliah yang cukup akrab. Aku jarang bercerita ini itu pada Stella. Tapi aku selalu mendengarkan dengan baik setiap kali Stella curhat tentang berbagai hal personal yang dialami. Jadi jumlah teman yang cukup dekat denganku sejak sekolah memang bisa dihitung jari. Ada Cleo, teman akrabku semasa SMP, Tiwi, teman sebangku di SMA, juga Stella. Sisanya ya hanya teman-teman yang sebatas kenal dan sering bertukar sapa biasa. Ayo masuk, kataku saat tiba di depan pagar dan langsung membukanya lebar-lebar. Chat dulu Kinannya, kasih tahu kalau lo nunggu di sini. Gibran mengacungkan jempol lalu jemarinya pun mulai sibuk menari-nari di atas layar ponselnya. Tapi tiba-tiba saja sebuah Civic Turbo berwarna putih melaju cepat di jalanan komplek dan berhenti tepat di depan rumahku. Lebih spesifik lagi, tepat di depan Gibran. Sontak, cowok itu mengumpat keras tanpa malu sambil matanya melotot tajam ke arah pengemudi mobil tersebut. Ngapain lo? Tanya si pengemudi yang kini melongokkan kepalanya dari jendela mobil. Agak brengsek ya, lo jadi manusia udah pergi pakai mobil gue, sekarang gue malah mau lo tabrak. Gerutu Gibran. Si pengemudi hanya terkekeh geli sebelum akhirnya diam dan menyadari keberadaanku. Dia tersenyum ramah padaku. Hai Juli. Dua kata tersebut berhasil membuat tungkaiku lemas dan jantungku berdebar keras. Tenggorokanku rasanya kering sehingga aku tidak tahu harus menimpali sapaan tersebut seperti apa. Aku yakin semua orang pasti sudah bosan mendengar keluhanku tentang betapa gantengnya Kinan. Aneh banget. Kenapa rasanya semakin hari dia terlihat semakin menarik? Atau jangan-jangan ini hanya perasaanku saja yang semakin menjadi-jadi padanya. Saat tenggorokanku sudah bisa berfungsi dengan baik, aku ingin menjawab sapaan tersebut. Namun niatku tertunda karena kemunculan kepala yang berusaha menyeruak di jendela pengemudi. Belum sempat aku melihat pemilik kepala tersebut, Kinan sudah lebih dulu menoyor si pemilik kepala yang otomatis membuatnya mengumpat pada Kinan. Dari suaranya yang nyaring sih sepertinya cewek, tapi aku tidak tahu siapa. Rel, lo bisa diem gak sih? Heran deh gue, kayak cacing kepanasan banget. Gerutu Kinan yang sepertinya ditujukan pada cewek tersebut, lantaran dia masih saja berusaha untuk melongokkan kepalanya keluar jendela. Akhirnya, Kinan pun sedikit memajukan mobil dan berhenti saat menyejajarkan pintu mobil tersebut denganku. Nah gitu dong, gue kan mau ngobrol juga, ujar cewek misterius yang Kinan panggil menggunakan nama Ray tadi. Sekarang gantian, aku jadi yang kepingin nunduk dan mengintip sosoknya karena penasaran. Idih Gibran, ditinggal bentar doang udah iseng aja godain tetangganya Kinan. Gak usah bacot. Sergah Gibran padanya, setelah itu dia beralih padaku. Sorry ya, emang rada rese anaknya, gak usah didengerin. Aku cuma tersenyum tanpa menjawab. Lo ngapain sama Juliet? Tanya Kinan. Emangnya gak boleh? Gue sama Juliet sekarang CS kali, ya gak? Setelah mengulang cara Kinan menyebut namaku, Gibran menyenggol-nyenggol bahuku pelan karena aku belum mengiyakan pernyataan sepihaknya tadi. Emang iya? Kali ini Kinan menatapku dengan intens.
Apa sih? Kenapa dia harus bertingkah seolah-olah jawaban yang akan kuberikan adalah sesuatu yang penting buatnya? Dengan ragu dan sedikit malu aku menjawab, bisa jadi. Gibran terlihat ingin protes tak terima, tapi Kinan dengan cepat menyelanya. Gue mau juga dong jadi CS lu. Aku tidak tahu kalimat ini serius atau hanya candaan belaka. Yang jelas, aku sukses memasang raut bodoh untuk ke-100 kalinya di depan Kinan. Apa tuh maksudnya tadi? Dia mau jadi CS ku, alias teman dekatku? Iya, begitu. Ya ampun Kinan, jangankan CS, mau jadi masa depanku juga boleh. Maaf, aku hampir gila sekarang. Jadi harap maklum saja ya. Perasaan campur aduk yang menyerangku tiba-tiba terinterupsi oleh suara cewek bernama Ray tadi yang kembali bicara. Cie, biasanya galak, sekarang kok ramah banget sih. Mana baik banget lagi, cie. Kinan kembali menoyor kepalanya, menyebabkan keduanya langsung adu pukul di dalam mobil. Aku tahu pastinya perkelahian itu hanya bercanda karena terlihat jelas kalau pukulan tersebut tidak menggunakan tenaga. Tapi satu hal yang kutangkap dari pemandangan ini, keduanya terlihat begitu akrab. Persis waktu aku melihat Kinan dan Kak Kiara beberapa waktu lalu. Di sebelahku, Gibran hanya menggeleng, seakan sudah biasa melihat pemandangan seperti ini. Emang gitu tuh mereka berdua, rusuh. Biasanya kalau ada Erlan, dia yang suka ngomongin mereka berdua, soalnya berisi. Aku membulatkan bibir sembari mengangguk. Awalnya kita bareng sama Rahel, gara-gara ospek dulu, satu kelompok. Gak taunya satu jurusan, terus kelas juga. Dan udah deh, sampai sekarang jadi temenan, bareng berempat. Keningku berkerut sewaktu mendengar nama Rahel disebut. Oh, sepertinya cewek ini yang waktu itu disebut Kak Kiara dan juga ditanyakan oleh Kak Jean. Aku melirik sedikit ke arah Kinan dan Rahel yang masih saja saling memanggil sambil tertawa. Cantik, nama dan juga parasnya. Grimis! Gibran tiba-tiba mendongak lalu buru-buru mengusir Kinan dari bangku pengemudi saat tetesan air mengenai wajahnya. Asisten rumah tangga Kinan datang bersama dengan cowok itu yang turun dari mobil Gibran. Dia pun segera menyusul Gibran untuk memarkirkan mobilnya di garasi. Sementara dia masih setia berdiri bersamaku, bikin aku jadi bingung plus serba salah. Rintik hujan turun semakin banyak. Refleks aku mundur untuk berlindung di bawah kanopi pagar rumahku. Lo nggak masuk? Kinan memutar tubuhnya menghadapku. Mau kok. Jawabnya. Thanks ya udah nemenin Gibran. Gue lupa tadi ngasih kunci rumah ke dia. Soalnya tadi dia langsung kita drop di depan minimarket. Pusing ya tadi ininya. Boleh banget soalnya dia. Aku tersenyum simpul. Nggak apa-apa. Gibran baik kok. Lucu juga lagi. Kalau gue Maksudnya? Kedua alisku terangkat bingung. baik nggak? Sekarang aku makin bingung. Bingung dengannya, juga bingung dengan apa jawaban yang harus kuberikan padanya. Atau lebih tepatnya lagi, jawaban apa yang sebetulnya diharapkan dariku. Tentu saja kalau sekarang aku sedang kesurupan, pasti aku akan mencerocos dengan semangat dan bilang kalau dia baik banget karena sudah menawariku pulang bareng sepayung berdua sewaktu hujan deras. Baik banget karena sudah mengajakku pulang dan pergi ke kampus bareng. Baik banget karena sudah membantuku menemukan Molly dan mengantarkannya pulang. Baik banget karena sudah mengajakku nonton Sheila on 7 dari posisi yang super strategis. Tapi sekarang aku dalam kondisi normal. Bukan berarti biasanya aku tidak normal. Jadi aku tidak mungkin melakukan hal itu. Baik banget, jawabku pada akhirnya. Soalnya Kinan terlihat enggan pergi padahal gerimis sudah jatuh semakin banyak. Jawaban tersebut berhasil membuatnya tersenyum simpul. Senyum yang begitu manis dan rasanya tak pernah bosan untuk kupandangi. Masuk Gi. Ini mau. Bentar. Kenapa? Hoodie lu, bentar ya. Waktu itu kan belum jadi dikembaliin. Nanti aja. Sahut Kinan, buru-buru mencegah pergerakanku. Tapi kemudian dia malah ikut bergeser ke dekatku dan berlindung di bawah kanopi. Kemarin sampai rumah selamat kan? Perlu waktu 10 detik untukku sampai akhirnya paham kalau maksud Kinan adalah malam minggu kemarin sepulang dari IFES. Setelahnya aku malah terkekeh geli. Kenapa ketawa? Aku menelengkan kepala sembari meliriknya.
Kalau gue nggak selamat, kita nggak akan ngobrol gini dong sekarang. Lagi-lagi ujung bibirnya berkedut. Dih, padahal kalau mau tertawa ya tertawa aja. Kan tidak ada yang melarang. Sorry for ruining your date. Aku mengerutkan kening. What date? Kinan membalas dengan menaikkan sebelah alis, tapi tak mengucapkan sepatah kata pun. Please deh, aku kan bukan cenayang. Mana mungkin aku tahu maksud ucapannya kalau dia diam saja. Kata kakak gue, dia bawa kamu dulu dari cowok lo. Kinan menjelaskan pada akhirnya, sementara aku semakin memasang tampang aneh. Kaget sekaligus bingung kenapa Kak Kiara masih saja menyebut Leo atau Revan sebagai pacarku. Padahal waktu itu aku sudah bilang kalau mereka bukan pacarku. Saat aku masih melamun karena bingung, Kinan langsung bicara dan mengambil ancang-ancang untuk kembali ke rumahnya. Gue balik ya. Tapi aku menangkap lengan bajunya, jadi dia mundur kembali ke bawah kanopi. Apa? Leo bukan pacar gue, Revan juga. Aku menggeleng. Maksudnya, gue bukan pacar siapa-siapa. Kinan diam dengan raut tanpa ekspresinya. Jadi aku memanfaatkan kesempatan itu untuk lanjut bicara. So, you weren't really anyone's date. Raut datar tersebut masih bertahan selama beberapa detik sebelum akhirnya dia tersenyum. Alright, then gue balik ya. Bye Juli. Kinan segera menyeberang dan menghilang di balik pagar rumahnya. Dari sini terdengar suara tawa Gibran yang menggelegar. Sepertinya Gibran dan Rahel masih menunggu sohibnya itu di depan teras rumah. Tiba-tiba saja aku merasa iri dengan pertemanan mereka. Pantas saja Gibran heran pada kehidupan sosialku. Soalnya dia punya hubungan pertemanan yang begitu seru. Di saat aku hanya punya segelintir teman yang itu juga tidak terlalu dekat untuk bisa bercanda seheboh mereka. Seheboh Kinan dan Rahel. Diam-diam aku juga iri pada Rahel yang bisa membuat Kinan begitu nyaman menunjukkan sisi dirinya yang begitu jahil dan menyenangkan. Book reading session. Boy Next Door, a love story by Kinan and Juliet, sign out. Bye. see you.